Nama saya Nuraini Hidayati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, UPI BK tahun 2023. Nomor peserta PPG saya 201503916834. Saya akan melaksanakan UKIN di SMP Negeri 2 Baturetno. Saya akan melakukan konseling individu. Silahkan menikmatinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, silakan masuk. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Cari tempat yang nyaman ya. Mau Bu. duduk di mana? Ya, sudah nyaman di situ? Sudah, Bu. Ya. Baik, sudah makan siang? Oh iya, tadi habis dari pelajarannya siapa? Dari pelajarannya tadi matematika, Bu. Matematika gimana? Bisa mengerjakan? Sudah kan kemarin kan juara ya? Juara, sudah bisa mengikuti kelas 8. Matematikanya gimana? Ada kesulitan kah? Ya, untuk saat ini kayak ya untuk lumayan banyak, Bu. Tapi sudah bisa beradaptasi ya, udah naik kelas 8, beradaptasi dengan kelas baru, mungkin gurunya juga berbeda ya. Kalau di kelas 8 gurunya lebih senior ya mungkin ya. Kalau kelas 7 kemarin kan masih dasar-dasar matematikanya ya. Untuk hari ini gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, sehat. Kabar Bapak Ibu di rumah juga sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oh ya. Ini Bu Reni, terima kasih ya kamu sudah mau datang ke ruang BK menindaklanjuti yang kemarin itu waktu bimbingan klasikal di kelas. Nah, Ibu tidak menyangka kamu nulis di LKPD ya. Ternyata kamu ada masalah mengenai kurangnya percaya diri, terus susah bergaul dengan teman. Padahal udah kelas 8 ya. Apalagi kamu itu kan termasuk yang berprestasi. Ternyata kamu masih memiliki banyak sekali ketakutan dan kecemasan seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bahas masalah itu di konseling individu kali ini ya. Sebelumnya tahu konseling individu tidak? Belum ya. Jadi Ibu sedikit jelaskan, kalau konseling individu itu adalah kita ada guru BK atau konselor sekolah dan konselingnya siswa yang bermasalah ya. Nanti kita duduk berdua bersama, saling berkomunikasi, memecahkan masalah dan mencari solusi secara bersama. Itu ya. Jadi nanti di sini silahkan, misalkan Ani mau meluapkan, menceritakan apa yang dialami, terus kemarin di LKPD juga sudah menuliskan ternyata banyak sekali kecemasan ya, ketakutan yang Ani alami selama ini ya, gitu. Terus nanti untuk ini kita kemungkinan waktunya kita sepakati saja 40 menit ya, sesuai pertemuan. Jadi pertemuan pertama kita ada 40 menit, tapi sebelum Ani bercerita, berani jelaskan lagi ya supaya lebih enak ceritanya, sharingnya gitu ya. Kalau di BK itu di konseling individu ada asasnya. Yang pertama asas kerahasiaan, jadi jangan khawatir nanti kalau Ani bercerita secara terbuka, secara gamblang, nggak apa-apa, karena di sini asas kerahasiaannya kita jamin gitu ya. Jadi nanti antara Ani dan Bu Reni saja, tidak ada orang lain yang tahu gitu. Kemudian ada asas kepercayaan ya, setelah tadi ada rahasia, Ani juga harus percaya, kita saling percaya supaya lebih enak sharingnya. Jadi kalau sudah percaya dengan Bu Reni ya, jadi bisa lebih terbuka, menggali masalahnya lebih dalam, biar kita cari solusi bersama. Kemudian yang terakhir asas keterbukaan ya, jadi harus benar-benar terbuka kalau mau dibantu mencari solusi, alternatif solusi pemecahan masalahnya. Ani harus terbuka menceritakan semuanya ya, apa jalan di hatinya, alasannya kenapa seperti itu. Jadi nanti insya Allah berani coba bantu kita cari solusi bersama-sama gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kita langsung saja ya, karena kelihatannya dari raut wajahnya juga
Ani kayak ada banyak sekali beban, banyak sekali masalah yang seperti disimpan di hati gitu ya. Iya. Di kelas apa ada ya teman untuk sharing ngobrol? Enggak semua, cuma paling kurang dari 5 orang Bu. Kurang dari 5 orang ya, padahal di kelas ada 30 orang. Jadi masih belum bisa bersosialisasi gitu ya. Oke, kemarin kan Ani sempat menuliskan bahwa Ani itu ada rasa minder ya, minder karena Ani merasa berbeda dengan temannya ya, merasa kurang, kekurangan ya itu. Boleh boleh Bu Reni lebih dalami gimana itu, kenapa bisa menulis seperti itu di LKPD-nya bisa? Soalnya kalau dibandingkan sama yang lain, saya itu lebih ke cenderung pendiam, terus kurang bisa mengatakan perasaannya. Terus kalau bersosialisasi itu kayak saya minder aja, kayak kok teman saya bisa kayak gini, saya enggak. Kok ini teman saya itu bisa melakukan ini, penampilannya kayak gini, kok saya nggak bisa. Penampilan itu juga kayak nggak mendukung gitu. Memang penampilan yang Ani rasakan bagus baik itu yang gimana? Memang Bapak Ibu di rumah bekerja semua? Iya. Bapak kerja di mana? Bapak itu di luar kota. Di luar kota. Terus Ibu jaga toko di sekitar rumah. Tapi semuanya kan mencari nafkah ya, bisa menyekolahkan Ani dengan baik. Terus tadi Ani berpikiran kok saya tidak mampu seperti teman-teman saya ya yang berpenampilannya lebih. Tapi kan begini, kalau di sekolah kan kita semua sama ya, pakai seragam sepatu hitam, nah semuanya kan sama. Yang membuat Rani benar-benar aku tuh berbeda sekali dengan teman-teman. Mungkin dari segi materi, keuangan gitu Bu. Yang lain itu lebih memiliki kekuasaan karena uang itu di saya. Berarti Ani mempunyai pemikiran bahwa uang itu bisa membuat seseorang lebih memiliki kekuasaan. Memang di kelas suasana kelasnya seperti apa? Ya ini sih biasa aja Bu, tapi kayak cuma saya yang merasa kalau kelas itu beda karena uang itu tadi. Berarti Ani merasa tidak nyaman karena Ani merasa ekonominya kurang. Terus oke, itu kita keep dulu ya. Oh berarti alasan Ani minder, alasan Ani itu karena ekonomi. Oke. Kemudian Ani juga menuliskan bahwa di LKPD Ani itu susah bergaul dengan teman, suka menyendiri, lebih nyaman menyendiri. Itu kenapa? Kalau Ibu boleh tahu alasannya? Karena soal itu kayak di saya lebih ke introvert, dan kalau di rumah itu kan saya jarang bersosialisasi keluar. Saya jaga adik saya, jadi itu karena itu. Iya, adiknya usia berapa? Sekitar 4 tahunan. Berarti kalau pulang sekolah Ani langsung jaga adik gitu. Tapi kalau Ani sekolah, Ibu bekerja, yang menjaga adik siapa? Biasanya tetangga, dititipin tetangga. Oke, Bu Reni sudah paham kondisinya ya. Sekarang jadi Ani merasa sudah terbiasa sendiri di rumah pun Ani fokus ke adik, jarang keluar, jarang bermain dengan teman ya di lingkungannya ya. Oke, Bu paham. Kemudian untuk selanjutnya, kemarin Ani juga sempat menuliskan juga di LKPD kita kalau Ani itu kalau diminta maju ke depan kelas ya takut, kurang percaya diri, takut diejek gitu ya. Itu apa yang Ani rasakan sehingga bisa menuliskan seperti itu? Kalau untuk maju ke depan tuh lebih ke kayak dari itu teman-temannya itu sudah teman-temannya itu bisa maju ke depan, bisa jelasin secara rinci. Cuman kalau saya itu enggak. Tapi Ani pernah maju ke depan juga kan? Jarang. Oke. Kan kemarin juga sempat waktu di pelajaran bimbingan klasikal BK ya, kita sempat diskusi kelompok dan Ani Ibu suruh maju ke depan kan? Kemarin pernah kan? Ternyata Ani juga sebenarnya bagus penjelasannya, presentasinya kepada teman-teman dan apresiasinya juga bagus sekali ya dari teman-teman. Nah itu kan sebenarnya bisa jadi tolak ukur
Ani bahwa Ani itu bisa sama seperti teman-temannya gitu ya. Kan kadang orang itu kan yang penting percaya diri dulu gitu ya. Apapun hasilnya kita tunjukkan prestasi kita. Apalagi kalau dari segi nilai akademik kan Ani bagus ya, juara sebenarnya. Cuman memang itu berani lihat masih kayak kalau disuruh maju ke depan masih kadang sering takut gitu. Oke. Jadi berani menangkap poinnya ya di sini masalahnya apa. Jadi intinya yang pertama eh, kita pilah satu persatu ya. Kita dari permasalahan satu dulu, keminderan itu tadi. Mindernya Ani karena merasa berbeda, berarti Ani apa? Merasa mampu itu. kurang mampu, ya. Itu berarti intinya apa? Ani belum bersyukur seperti itu. Kita kita ubah pola pikir Ani dulu. Ani kan aku nggak mampu, aku berbeda, nah itu kan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kecemasan, ketakutan yang ada di pikiran Ani aja. Ya sebenarnya teman-teman itu kan memperlakukan teman di kelas sama kan, cuman memang kadang ada satu dua orang anak yang mungkin jahil, nah itu tapi kan dari ke 30 anak itu kan persentase terbesarnya kan nggak masalah kan tentang kondisi ini, karena kita di sini juga di SMP Negeri 2 kan juga ada aturan sekolah pakai seragam yang sama, bajunya sama, jadi kita semua sama nih gitu. Apalagi dari segi agama kan kita sama derajatnya ya, ya di mata Allah kayak gitu. Dan untuk rasa malu mindernya harusnya bangga, masih bersyukur masih punya ayah dan ibu yang sehat, bekerja, masih bisa kasih kasih sayang ya, kasih sayang yang bagus buat Ani dan adik Ani ya. Gitu. Apalagi Ani jadi contoh teladan buat adiknya. Gitu. Harus kuat, harus percaya diri. Yang utama, kenapa kita harus bersyukur? Karena itulah kunci kita untuk bisa menerima diri kita apa adanya. Jadi kita jangan selalu melihat ke atas. Ya, banyak sekali orang yang lebih kekurangan dari kita. Jadi Ani harus mencoba itu ya, menerima diri dengan baik, menerima kondisi dengan baik, dan hal itulah yang harusnya jadi pemicu Ani untuk berprestasi, membanggakan orang tua, seperti itu. Kira-kira setelah Bu Reni berbicara panjang lebar seperti ini, apa yang dirasakan Ani? Mungkin pola pikirnya lebih ke arah yang lebih baik Bu, dan rasa percaya dirinya mungkin ya lebih terpacu lagi. Yang utamanya bersyukur ya. Terus apapun pekerjaan orang tua kita, apapun kondisi keluarga kita, ekonominya bagaimanapun itu untuk memacu semangat kita. Jadi harus berprestasi, jadi orang yang sukses. Siapa tahu suatu saat kelak Ani malah jadi orang sukses, bisa membanggakan orang tua, bisa mengangkat perekonomian keluarga juga, seperti itu ya. Nah, untuk kepercayaan dirinya tadi kita alihkan dulu ke yang Ani bergaul dengan teman itu tadi ya. Jadi kita anggap nanti untuk oke, jadi Ani sudah tahu tujuannya, percaya diri dulu, bersyukur dulu, menerima diri apa adanya dulu, ya. Gitu nanti akan terkait dengan hubungan teman sebaya. Begitu. Jadi nanti Ani kalau udah pede kan nanti bergaul dengan temannya juga membaik, komunikasinya juga baik gitu. Sudah pernah memulai obrolan dengan teman? Saat ini ya mungkin kayak cuma jarang tuh, misalnya Jarang karena hal tadi ya, yang di awal tadi ya. Ya, jadi intinya ubah pola pikir Ani yang awalnya ada kecemasan, ketakutan kalau aku seperti ini dijauhi teman, terus kalau saya berpenampilan seperti ini berbeda dengan teman. Nah, itu pikiran yang irasional seperti itu harus diubah menjadi ke pemikiran yang positif. Ya, membangun diri kita, membuat diri kita jadi karakter yang bagus gitu ya. Jadi mulai belajar berkomunikasi dengan sesama teman, jangan suka menyendiri lagi, itu prestasinya akademiknya nilainya sudah bagus, nah tinggal nanti untuk arah hubungan sosialnya dikembangkan lagi, jangan suka menyendiri lagi ya. Walaupun di rumah kita fokus sama adik, nah justru waktu di sekolah luangkan waktu untuk berkomunikasi, bergaul dengan
teman seperti itu ya. Itu kenapa kamu lebih suka nyaman menyendiri? Mungkin karena kok introvertnya tuh, terus lebih kayak tenang aja kalau sendiri, nggak buat masalah gitu. Karena sudah terbiasa seperti itu ya, jadi mungkin lebih nyaman untuk menyendiri. Tapi terkadang kita sebagai manusia kan juga makhluk sosial ya, tidak bisa selamanya hidup sendiri. Apalagi kamu kelas 8 di kurikulum yang baru juga ada P5, kita harus bisa kerja berkelompok juga kan. Jadi harus meningkatkan komunikasi yang baik dengan teman, paling nggak teman sekelas ya. Kalau tadi Ani bilangnya cuma 5 orang, mungkin nanti setelah kita konseling ini teman Ani, sahabat Ani jadi tambah banyak gitu, nggak hanya di kelas ya, nanti dikembangkan di luar kelas juga. Kalau di luar kelas ada teman sahabat? Ya, ada Bu. Nggak ada, jadi ya cuma seputaran 5 anak itu. Siapa saja anak di kelas yang deket sama Ani? Mungkin cowoknya ada satu, terus sama sebangku saya, Sebangku, sama yang 2 di belakang, duduk di belakang saya. jadi posisinya yang berdekatan mungkin yang laki-laki ketua kelasnya ya mungkin ya, terus yang sebangku sama yang duduk di belakang, berarti cuma yang terdekat dengan Ani aja gitu ya. Jadi nanti apalagi udah kelas 8 ya Ani ya, jadi nanti berusaha untuk membangun komunikasi. Yang pertama bersyukur dulu, percaya diri dulu, kemudian berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan teman. Jangan takut kan, kita kan harus memahami berbagai karakter ya, tidak semua orang itu bisa suka sama kita gitu. Tapi tinggal pembawaannya kita sendiri yang bagaimana gitu ya Ani ya. Ya. Jadi jangan dibuat beban ya, kalau bersosialisasi dengan teman itu jangan dibuat beban gitu. Justru menambah pertemanan, persahabatan itu jauh lebih bagus kan, jadi nyaman di kelasnya ya kan. Kalau suka menyendiri seperti itu kan, suasana kelasnya jadi gimana gitu kan. Ini kan kalau kerja kelompok bagaimana? Saya lebih ke anggota yang pasif Bu. Jadi anggota yang pasif, oke. Jadi nanti mungkin suatu saat kalau berani ada bimbingan kelompok lagi gitu ya, Ani bisa masuk ya, nanti kita bisa belajar untuk dinamika kelompoknya gitu ya, atau konseling kelompok. Nanti sering ikut kegiatan dengan Bu Reni gitu ya, melatih komunikasi Ani yang baik gitu ya. Oke, untuk itu, untuk komunikasi sudah ada gambaran ya. Untuk hubungan dengan teman, nanti tindak lanjut langkah apa yang mau Ani lakukan setelah ini? Mungkin saya lebih terbuka lagi ke teman-teman yang lain, nggak cuma itu aja Bu. Iya, berusaha membuka hati, membuka diri gitu ya. Ya karena persahabatan itu indah. Masa-masa kamu, masa-masa SMP itu sangat menyenangkan ya kan, masih bisa bertemu dengan temannya walaupun di rumah fokus sama adik, karena itu kan suatu wujud bakti kita sama orang tua ya, bantu orang tua gitu. Kemudian untuk maju ke depan kelas, masalah maju ke depan kelas, nilai kamu bagus ya. Nanti kalau kita sudah, Ani sudah lebih pede, nah bisa didukung dengan itu. Kenapa kok setiap Ani maju ke depan kelas, apa yang ada di pikiran Ani? Mungkin takut salah, terus teman-teman kan emang kadang ada yang jahil gitu, mungkin diketawain, takut diketawain. Padahal kemarin waktu pernah mencoba maju ya, waktu di bimbingan klasikalnya Bu Reni itu kan semuanya bertepuk tangan mengapresiasi Ani, bagus sekali presentasinya. Waktu itu perasaan apa yang kamu rasakan? Kan selama ini takut, ternyata aku maju, tanggapan teman baik semua, mengapresiasi Ani. Nah itu mungkin di situ saya lebih meningkatkan percaya diri saya. Jadi kalau ada tugas-tugas gitu, saya nggak cuma diem aja. Ya berusaha itu ya tadi, membangun hubungan baik dengan teman, terus meningkatkan motivasi diri ketika ditunjuk guru maju gitu ya. Apalagi sudah kelas 8, banyak proyek-proyek ya, pembelajaran yang bersifat proyek yang nanti mengharuskan Ani untuk tampil di depan kelas seperti itu.
Oke, jadi setelah kita melakukan ini pembicaraan ini ya, kira-kira hal apa yang akan Ani lakukan untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan Ani tadi? Ya saya lebih bersosialisasi, berinteraksi dengan yang lainnya. Terus kalau ada tugas kelompok, saya mungkin juga bantu-bantu dan menjalin komunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Iya, bagus banget ya. Itu berarti dari dalam diri Ani sudah mencoba untuk perubahan ya. Tadi yang dari pemikiran rasional cemas, takut, semua ejekan dan sebagainya, Ani alihkan ke yang positif, meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama bersyukur dulu ya, kondisi keluarga bersyukur, apapun itu. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian apa? Meningkatkan komunikasi yang baik dengan teman, gitu ya. Dan mau mencoba untuk tampil di depan umum. Ternyata kan kemarin nggak apa-apa gitu, ternyata cuma hanya Ani saja yang takut gitu ya, padahal teman-teman mengapresiasi baik gitu. Oke. Sampai di sini mungkin Ani masih ada yang mau diceritakan. Ini nanti kemungkinan pertemuannya tidak hanya satu kali ya Ani ya, kita harus ada beberapa kali pertemuan karena Breni juga pengen lihat perkembangannya Ani juga nantinya gitu. Apalagi tadi Ani sudah mengatakan sudah mau berubah, mau mencoba berkomunikasi yang baik, nah mau meningkatkan PD-nya, bersyukur. Nah itu nanti Breni akan mencoba melihat perkembangannya setelah konseling individu kali ini. Ada perubahan nggak di diri Ani? Di rumah punya buku diare mungkin, menulis buku diare ada. Nah nanti dicoba di rumah, sampai di rumah menuliskan buku diare, hal apa yang saya takuti, terus hal apa yang membuat saya termotivasi. Nah besok bisa diperlihatkan ke ibu ya, nanti kita cross check, kita buat nanti evaluasi di pertemuan berikutnya. Misalkan hari ini yang masih ditakuti apa, dan setelah melakukan konseling kira-kira ada motivasi yang tumbuh nggak, ada pola pikir yang berubah nggak, yang tadi cemas, takut dan sebagainya jadi lebih termotivasi untuk mengubah ke hal yang baik nggak, ke yang rasional gitu ya, yang sesuai dengan kenyataan gitu. Itu ya Ani ya. Terus masih ada yang mungkin mau diceritakan? Udah ya. Jadi itu tadi Berani pokoknya menguatkan Ani, Berani mengapresiasi Ani sudah mau bercerita, sudah mau melakukan perubahan pola pikir ya, pola pikir dengan baik. Itu nanti Ani coba pelan-pelan dulu, kalau nggak bisa langsung, masih ada kecemasan, sedikit kecemasan, ketakutan, itu wajar gitu ya, sebagai manusia itu wajar sekali. Tapi yang perlu Berani tekankan, kita harus selalu bersyukur apapun kondisi orang tua kita, harus disyukuri, dan jangan mengecap diri kita berbeda atau jauh lebih buruk dari teman, atau teman kita yang jauh lebih baik dari kita. Semua kita sama, apalagi di sekolah kan ada aturan berseragam. Sama ini penampilan Ani juga udah bagus sekali, udah rapi, udah cantik, seperti itu ya. Oke, senyum dulu. Bagaimana setelah konseling ini, perasaannya bagaimana? Kelihatannya tadi ada beban sekali setelah berbicara panjang lebar dengan Berani. Perasaannya bagaimana? Mungkin lebih langsung gitu, udah ceritain ke orang lain untuk sendiri. Makanya itu berlatih berkomunikasi ya. Kalau ada apa-apa silahkan diceritakan. Kemarin kalau Bu Reni tidak suruh nulis di LKPD, tidak tahu kan, Ani pendam sendiri gitu. Jadi berlatih berkomunikasi dengan orang, dan selalu tadi ibu tekankan bersyukur, menerima diri kita dengan baik. Terus jangan sampai kecewa dengan orang tua ya, harus bangga apapun itu pekerjaannya, apapun kondisinya, bangga dengan orang tua kita ya, bersyukur orang tua kita masih sehat, seperti itu ya. Oke, jadi sesuai kesepakatan kita tadi, kita kan 40 menit ya konselingnya. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini, nanti kita berikan tindak lanjut ke depan.
Jangan lupa tugas dari Bu Reni tadi ya, menuliskan di buku diare, ditulis apa perasaan takut dan cemasmu sebelum melakukan konseling. Kemudian untuk 3 hari ke depan ya, kita akan melakukan konseling lagi mungkin Sabtu atau hari Senin gitu ya. Jadi selama proses itu silakan ditulis hal apa yang berubah di diri kamu, apa yang kamu lakukan. Nanti kita evaluasi waktu pertemuan kedua. Seperti itu ya, Ani ya. Ya. Ya, habis ini pelajaran siapa? IPS. IPS ada tugas? Ya ada. Ya ada. Jadi jangan sampai lupa belajar ya di rumah ya. Walaupun kita bantu orang tua tapi tetap belajar nomor 1. Dan ingat bersyukur dan percaya diri. Begitu ya nih ya. Nah, nanti kita akan ketemu hari Senin ya. Nanti di ruangan ini lagi. Ya, Breni harap nanti untuk pertemuan selanjutnya Ani sudah lebih percaya diri, sudah lebih jadi pribadi yang baik gitu ya. Jangan suka menyendiri. Gitu ya. Sekarang boleh kembali ke kelas, melanjutkan aktivitasnya. Ya, yang penting sudah lega ya? Iya, sudah lega. Oke. Sekarang boleh kembali ke kelas atau masih mau ada yang diutarakan? Kita ya, kita lanjutkan Senin ya. Breni lihat tetap nanti Breni tetap dampingi Ani kok, tetap melihat perkembangan Aninya seperti apa. Sudah ada perubahan belum? Gitu ya? Gitu ya Ani ya. Oke. Boleh kembali. Terima kasih atas Iya, waktunya. iya, sama-sama. Permisi, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.